Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Tombaati TV, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian segera diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sahabat Tombaati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kematian. Takut kematian, takut dengan orang yang sakit sehingga mati, tapi seakan-akan kita merasakan mau mati, kayak gitu ya. Orang yang terkena GERD, asam lambung, GERD, yang mengakibatkan anxiety psikosomatis, kecemasan yang berlebih, ketakutan tentang kematian, itu apabila mendengar tetangga kita yang sakit, mendengar tetangga kita yang meninggal, seolah-olah kita rasanya juga mau meninggal. Terus kapan aku mau meninggal? Ada berita kematian di masjid, kapan kita mau meninggal? Ini saya ulas kembali. Sebenarnya saya sudah membahasnya di video-video dulu tentang kematian ini. Saya sudah membahasnya dan saya menjelaskan berkali-kali tentang kematian. Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap manusia akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia ciptaan Tuhan ini pasti mati. Kapan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita pikirkan, mau tidak kita pikirkan, mau kita takutkan, mau tidak kita takutkan, kita akan mati. Insya Allah kita akan berumur panjang, kayak gitu loh. Tapi kita tidak tahu kan sampai kapan umur kita tidak tahu. Mau dipikir nggak dipikir itu ya, kalau sudah waktunya mati ya mati. Meskipun tidak dipikir, meskipun dipikir, kalau belum waktunya mati ya tidak mati-mati. Mau sakit, mau tidak sakit, kalau waktunya mati ya mati. Meskipun sakit, kalau belum waktunya mati ya tidak mati-mati. Nah, seperti itu. Kemarin itu ada berita tentang selebriti yang meninggal, yang disebabkan katanya karena asam lambung hingga akhirnya mengakibatkan orang-orang yang kena GERD, anxiety dari asam lambung itu ketakutan. Ya loh, ada artis yang meninggal disebabkan karena asam lambung kayak gitu. Karena sebelumnya mengeluh asam lambung. Saya sudah menjelaskan berkali-kali dan saya juga sudah membaca artikel-artikel dari para dokter, artikel-artikel dari para orang-orang pinter itu GERD itu tidak menyebabkan kematian. Ya, saya sudah menjelaskan itu. Saya sudah berkali-kali menjelaskan itu. GERD tidak menyebabkan kematian. Tapi banyak orang yang parno, banyak orang yang paranoid, banyak orang yang ketakutan. Wah, saya itu nanti asam lambung mengakibatkan kematian. Kemarin dia asam lambung ya akhirnya mati. Itu tidak seperti itu sebenarnya. Ya mungkin karena jantungnya, bisa juga karena jantungnya, bisa juga karena yang lain, tapi tidak dari asam lambung. Ada selebriti, saya bacakan ya, ada selebriti yang mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia dia mengeluh sesak dan asam lambung, kayak gitu kan. Nah, hal senada diungkapkan dari pembantunya yang ditanya sejumlah wartawan bahwa dia memang mengeluh asam lambung dan juga sempat dirawat di rumah sakit seperti itu. Sempat mengeluh asam lambung, lantaran sakit yang dirasakan menjadi-jadi. Dan pembantunya itu menyebut majikannya sempat dilarikan ke rumah sakit. Hingga akhirnya meninggal kan, sempat dirawat di rumah sakit juga. Hingga akhirnya meninggal. Nah, gara-gara GERD ramai dibicarakan, yang pada akhirnya bikin tak sedikit penderita menjadi paranoid. Ya, gara-gara asam lambung ini GERD yang sampai mengakibatkan panas di dada, hingga gara-gara seperti itu tadi ada artis yang meninggal seperti itu, pada akhirnya bikin tak sedikit penderita menjadi paranoid, takut. Dokter spesialis kesehatan jiwa dari klinik psikosomatis, dari yang udah ahlinya ya, ini menjelaskan bahwa GERD itu tidak menyebabkan kematian. GERD tidak menyebabkan kematian dan GERD bisa disembuhkan.
Kayak gitu. Ini yang saya bacakan ini. Penyakit GERD kembali menjadi buah bibir ketika penyakit ini dihubungkan dengan meninggalnya seorang selebritis. Tetapi GERD sendiri tidak bisa menyebabkan langsung terjadinya kematian. GERD sendiri tidak langsung bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya ada dua gejala antara GERD, yaitu nyeri dada dan bisa merasakan rasa panas di dada seperti terbakar, heartburn. Biasanya nyeri dada ini diikuti juga dengan mulut pahit karena adanya asam yang naik. Ya, ini sudah jelaskan. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Yang jelas GERD tidak menyebabkan kematian. Ya, kita lanjut. Mohon maaf tadi terpotong karena memori habis, saudara-saudara. Memori habis. Kita lanjutkan. Saya ingatkan bahwasanya GERD itu tidak menyebabkan kematian. Sudah dijelaskan para dokter-dokter itu sudah menjelaskan. Lalu kenapa kita menjadi takut seperti itu? Kenapa kita bisa takut seperti ini, seperti itu, paranoid, kita serba ini? Karena kita saking lamanya bisa, juga karena mengenai amandela yang di daerah dada sini, esophagus sini memberi sinyal ke otak bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk kepada tubuh kita, seperti itu. Kenapa saya menyuruh kalian untuk mantang tidak melihat berita buruk? Yaitu penyebabnya, untuk tidak melihat Google yang kaitannya dengan sakit. Yaitu masalahnya. Kan ada ya, saya membuat video pantangan tentang anxiety, menghindari berita buruk, menghindari berita kriminal, tidak menceritakan mimpi, terus cuek. Pokoknya intinya kita menghindari sesuatu yang memicu anxiety kita itu meningkat atau muncul kembali, ya, itu. Semacam kita mengikuti WhatsApp, di grup WhatsApp, semacam kita mengikuti Instagram, semacam kita mengikuti sesuatu yang memicu anxiety kita itu naik. Hindari dulu untuk sementara. Suatu saat kita akan pulih kembali kok. GERD itu bisa disembuhkan kok, asam lambung bisa disembuhkan, alhamdulillah bisa sembuh total, alhamdulillah. Saya itu dulu turun 12 kilo, teman-teman. Saya sampai kecil sekali, saya sampai merasa saya bisa pulih kembali nggak ya berat badan, saya bisa tidur kembali atau tidak ya. Kok tidur saya seperti ini, saya selalu mimpi terus, saya termimpi dalam tidur dan selalu buru-buru terbangun atau apa ya, kaget-kaget seperti itu. Teman-teman, dimanapun berada, jangan khawatir, serahkan semuanya pada Allah. Ikuti video-video saya yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak usah kita terlalu memikirkan sakit kita belajar cuek, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita baca Quran bagi yang muslim, kita sholat yang rajin, tidak meninggalkan sholat 5 waktu bagi yang muslim. Yang takut sholat Jumat, dia tetap usahakan untuk sholat Jumat, tapi harus makan dulu, minum air manis biar tidak lemes. Nanti kalau di masjid biar tidak terjadi sesuatu. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri. Insya Allah kita tidak akan terjadi sesuatu apa-apa. Walaupun aku ini seperti ini, nyatanya aku baik-baik saja. Walaupun sensasi datang, aku nyatanya baik-baik saja. Aku sadar sensasi ini hanya numpang lewat saja, nanti akhirnya akan baik-baik saja. Seperti itu, kita harus menyadari. Sudah berapa lama sakit, nyatanya juga baik-baik saja. Sudah berapa lama kita takut mati, takut ini, takut itu, takut bendera putih, takut ambulan, takut keranda, takut apa saja, takut kuburan dan lain sebagainya. Ya toh? Nyatanya juga baik-baik saja. Kayak gitu loh. Kita sadari, oh ya kemarin itu saya takut keluar rumah, aku keluar rumah juga baik-baik saja. Saya sampai keringat dingin, sampai bergetar, sampai ini sampai itu. Nyatanya aku baik-baik saja. Yang penting aku sekarang belajar menjadi manusia normal. Aku belajar untuk makan yang normal. Aku belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar pola pikirku akan lebih baik lagi. Tidak akan mempedulikan ini. Ngapain aku mikirin ini. Aku akan berusaha untuk memikirkan masa depanku. Aku akan mulai menyisir rambut lagi yang tadinya berantakan. Aku akan mulai berusaha olahraga lagi yang aman untuk asam lambung. Sudah saya sampaikan juga olahraganya seperti apa, berjemurnya, pola pikirnya, pola makannya, pola hidup sehatnya, supaya kita bisa mempunyai pola baru. Kalau kita sudah mempunyai pola baru seperti yang saya sampaikan di TV94 Tombo Ati TV, silahkan ketik TV94 Tombo Ati TV, maka akan keluar. Sudah saya ringkas di situ apa yang harus dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Itu kita akan buat polanya, pola yang baru, dan itu diterapkan selama 41 hari. Insya Allah akan merubah pola kita yang tadinya kurang baik akan menjadi lebih baik lagi, dan kita akan menjadi bisa merestart otak kita dengan afirmasi-afirmasi positif yang saya sampaikan. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia. Dengan izin Allah, kesehatanku, menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri lagi. Sudah saya sampaikan itu, afirmasinya diulang-ulang biar masuk, benar-benar masuk ke dalam bawah sadar kita, dan kita bisa normal kembali, kita bisa senyum kembali, kita bisa
abai kembali, tidak seperti sekarang. Lihat muka kanan kiri beda aja sudah waduh, mata kanan kiri berbeda sudah waduh, mata buram, mata kita kelayangan sudah waduh nanti terjadi sesuatu. Orang sehat pun juga seperti itu, hanya saja tidak mendramatisir, tidak terlalu memperhatikan seperti itu ya. Kalau kita lapar dikit kita seperti ini ya wajar. Misalnya kita lapar dikit kita kelayangan, misalkan kita kurang minum kita kelayangan ya wajar, seperti itu sudah saya sampaikan semuanya. Teman-teman sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, ayo segera kita sadar, segera kita bangkit. Silahkan, tidak usah begitu dipikirkan tentang amalnya, urusan Allah. Kita berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu aja. Jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik, jadi manusia yang lebih baik. Kita selalu baik, terserah mau dibuat orang lain kita mau benci sama kita, mau apa seperti apa, kita nggak usah dipedulikan. Yang penting ininya kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kita nggak marah, kita nggak emosian, kita nggak sering ataupun nggak cepat berprasangka buruk. Kita pokoknya selalu berprasangka baik. Insya Allah seperti ini, insya Allah kita akan lebih baik seperti itu. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, saya menyadari, saya mengalaminya, susah memang, tapi ya memang harus seperti ini. Ayo, susah. Saya menyadarinya, saya mengalaminya selama 2 tahun kurang lebih, bahkan lebih. Nah, saya mengalaminya, menderita, sangat menderita, betapa stresnya. Saya paham betul apa yang kalian alami. Tapi saya bisa kembali lagi normal, saya pulih kembali. Ayo, kalian juga bisa. Saya tunggu kesembuhan kalian. Silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share kepada yang membutuhkan. Untuk mendukung video saya ini, silahkan subscribe agar semangat untuk membuat video untuk kalian, untuk orang yang lebih banyak lagi, dan channel ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita sebagai ajang silaturahmi, kita bisa mendapatkan mendapatkan rezeki dari Allah, sebuah kesehatan, sebuah kebahagiaan. Kita bahagia sempurna, kita sehat yang sempurna dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombo Hati TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.